Halo, nama gue Fadlan dan gue mahasiswa arsitektur. Mungkin di setiap video bakal ada penjelasan kan, kenapa mereka buat ini, buat itu, buat sebagai macamnya itulah. Dan hari ini gue bakal menjelaskan tentang arsitektur. Mungkin kayak review jurusan kuliah arsitektur. Ya, soalnya nggak tahu sih, gue cuma pengen buat sesuatu yang emang bener-bener honest gitu loh. Kayak review jurusan arsitektur dari seorang yang tidak bisa gambar atau apalah itulah namanya. Jadi mungkin gue coba jelasin dulu kali ya dari awal kenapa bisa milih arsitektur. Udah. Jadi waktu awal SMA itu ya gue saat kelas 3 SMA itu kan mulai zamannya galau-galau pilih kuliah gak sih? Ya kan? Ya, zaman-zaman galau pilih kuliah. Jujur pilihan pertama gue itu bukan arsitektur, tapi kedokteran. Yaudah tuh, gue kan dulu ikut SNMPTN ya, jadi mesti lapor ke guru BK atau BP, guru BK atau guru BP, gue gak tau apa namanya, guru BK. Terus bilang, oh iya pak, saya mau daftar ke kedokteran. Oh iya nak, kamu ranking berapa? Ranking 25 pak. Oh, ranking 25 mau daftar kedokteran? Yaudah lah, ntar saya kasih ranking 2. What the fuck? Ya bodo amat lah anjir, ya ranking 2 gak mau kedokteran, ya gue mau gimana anjir. Yaudah tuh kan, bodo amat dah. Akhirnya gue nggak dapet. Terus gue coba nge-review jurusan. Saya tentang ini, kenapa gue pilih dokteran, gara-gara gue cuma bisa biologi. Like, gue suka hafalan kan, sesuka itu mah hafalan. Ya udah, gue suka biologi. Terus gue nggak suka yang lain. Gue nggak suka MTK, gue nggak suka fisika, gue nggak suka kimia. Ya, tapi gue suka biologi. Terus gue ngeliat pelajaran apa, mata kuliah apa yang nggak ada keempat-empatnya itu tapi masih dalam IPA gitu. Terus gue ngeliat arsitektur, wah menarik arsitektur. Terus kan ya, terus gue juga punya mimpi tuh kecil kan, gue pengen bikin gedung. Wah kayak keren ya bikin gedung. Terus kayak gue tanya emak gue kan nyaman dulu, kalau bikin gedung namanya apa ya? Arsitek. Wah pengen jadi arsitek jadinya. Dan gue baru tahu sekarang, nggak sih, gue baru sadar sekarang, lu tuh nggak perlu jadi arsitek untuk punya gedung. Yang penting punya duit anjir. Fuck up. Lu punya duit, terus lu bayar arsitek, terus lu bikin gedung lu kayak gitu. Jadi lu gak perlu jadi arsitek. You just need money. You just need a lot of money kayak gitu. Ya udah lah, lanjut. Ya gue gak tahu sih arsitek kayak gimana. Gue pikir kayak cuman ya paling gambar doang kan, kayak gambar kotak kan banyak, jadi kotak gedung gitu kan. Ya itulah, gue mikirnya kayak gitu kan arsitek. Terus ya udah nih, terus dapat SNMPTN kan, bahagia kan sehari kan, dapat SNMPTN gitu kan. Ya gitu, ya dapat SNMPTN udah. Terus ya udahlah kayak biasa kan, bahagia dulu, update di sosial media kayak alhamdulillah dapat juga ya Allah UI gitu kan, ya UI kampusku gitu kan. Ya kejebak deh, udah ketahuan, ya udah UI kampusku gitu kan, dapat nih, udah gue foto dah tuh di sosial media, udah bersyukur dah. Udah nih, terus kan besoknya sehari setelah pengumuman, gue mulai ambis arsitektur. Ya udah, gue cari kan review jurusan arsitektur. Ya, ini review yang ini review yang baik kan, kayak arsitektur adalah jurusan yang sangat-sangat mencintai gambar, bla 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 kayak gitu kan. Terus gue ngerasa ini bullshit semua loh, kayak klise gitu loh, kayak semua jurusan aja lo baikin gitu kan. Terus kemudian gue mau coba cari review yang tidak semanis itu kan. Ya beruntung lah gue anak blogger sejati kan. Tapi semua orang tuh curhat di blog gitu. Jadi gue cari aja kan, arsitektur spasi blogspot di Google. Udah tuh keluar semua kan. Ya semangat kan, buka yang pertama. Makasih ya Tuhan telah dikeluarkan dari jurusan ini. Shit man. Aduh. Ya dah. Terus gue coba perdalam satu-satu kan, mereka kenapa. Terus kayak baca kayak, terus keluar muncul quotes tidak menyenangkan. Arsitektur tidak tidur, arsitektur banyak tugas, arsitektur bikin mati, arsitektur nggak bisa main lagi, masuk arsitektur menderita kayak. Terus ada yang paling mirisnya adalah dibohongin lo masuk arsitektur, dibilangin dijadiin gambar padahal enggak. Dang, yang udah tuh gue 2 hari kagak ngapa-ngapain. Nggak sih, kayak orang bego gitu lo, bengong, menyesali
menyesali hidup pilih arsitektur kayak gitu kan. Kalau gue nggak main sekarang kapan lagi anjir, gue nggak mau masa muda gue sengsara lo nggak bisa main-main gitu kan. Gue sempat mikir 2 hari 3 hari untuk keluar dari arsitektur, bahkan gue belum masuk loh, gue udah mau keluar. Terus kata abang gue, ya lo belum ngerasain, lo ngapain keluar gitu kan. Ya biarin aja mereka ngomong apa di internet, tapi lo belum ngerasain, sayang aja lo keluar. Ya udah, gue akhirnya coba dulu kan. Oh ya, yang bikin gue juga stres adalah ditulis kalau misalnya kalau lo nggak bisa gambar lo mati. Gue lupa aja di mana, tapi gue dibilangnya gitu, lo nggak bisa gambar lo mati. Kayak shit. Ya lo harus tahu gambar gue gimana, jelek banget parah. Nanti gue bakal lampirin gambar gue gambar muka orang, terus jadi kayak gambar Allah Akbar, kayak stickman gitu. Gue kayak ya Allah, kayak gitulah. Akhirnya masuk nih UI kan, terus masa orientasi ya, terus gue ketemu namanya Aim kan di Balerong. Itu lagi udah suara, terus gue ngeliat dia bengong, lagi diem sendirian gitu loh. Terus pas gue mau sapa, anjing, dia gambar perspektif satu kota. Lu langsung kayak lu salah masuk jurusan anjir, lu masuk jurusan sketsa anjir, bukan arsitektur ya. Aduh ya Allah, gue pura-pura sok cool gitu loh, padahal gue udah panik banget lo masuk arsitektur kayak iya bagus banget gambarnya, bagus banget tuh gambarnya, tapi gue kayak basa-basi gitu kan. Menarik. Udah tuh gue udah mulai tensin meter gue menurun, tensin meter gue menaik, tensin gitu kan. Terus ya pertemuan selanjutnya gue ketemu sama Randy sama Danen. Terus gue coba ngide gitu kan, yuk kita bikin games yuk, perspektif bareng-bareng gitu kan. Ntar gue gambar, lu lanjutin. Tuh gue sengaja gambar duluan biar gak malu-maluin kan. Dan gue baru belajar gambar perspektif kursi. Ya udah, gue gambar nih kan perspektif kursi. Wah bahagia banget, gue kayak bagus banget. Wah anjing keren banget. Si Randy gambar perspektif alam aja. Terus kursi gue malah kayak ngalingin gambar dia gitu. Gue kayak fakuy ada kayak ya udahlah. Nah, mulai dari situ gue mulai coba berusaha untuk ya gimana caranya gue mesti harus gambar lebih bagus daripada orang lainnya gitu kan. Oke, gue pulang di situ, gue buka YouTube 2 jam gue pantengin belajar perspektif aja. Tapi nggak secepat itu sih belajarnya. Ya intian gue belajar sama Aim, belajar perspektif yang bener gimana. Dan itu ya makan waktu sih belajarnya, nggak serta-merta plek gue belajar langsung jadi, enggak. Ya 3 bulan dulu gue belajar kayak pelan-pelan gitu, proses. Terus ya ketakutan gue kedua adalah apakah gue mau bagaimana jika gue masuk sektor terus gue bisa main. Sebenarnya pro kontra sih, dibilang bisa main atau enggak. Gini, di semester 1 itu ada mata pelajaran namanya pengars atau pengantar arsitektur, dan itu mewajibkan gua dan teman-teman yang lain tuh untuk survei. Dimana nggak mungkin dong survei Senin sampai Jumat karena kan hari kuliah. Berarti kalau antara Sabtu Minggu kan untuk survei. Nah ini mulai rib sih. Di saat teman-teman gua pada bisa jalan hari Sabtu, gua survei, dan di saat teman-teman gua bisa jalan hari Minggu, gua survei. Ya jadi kalau misalnya dibilang bisa jalan-jalan apa enggak. Saya enggak dengan teman-teman yang lama karena mereka punya waktu yang beda sama kita. Tapi lo masih bisa jalan-jalan sama teman-teman lo di studio gitu loh. Ya gue biasanya habis pulang survei gue makan-makan ke mall, atau sebelum survei gue jalan-jalan ke mall dulu. Jadi kayak dibilang bisa apa enggak, bisa. Sebisa itu gue jalan-jalan. Bahkan gue bilang survei gue itu jalan-jalan. Jadi gue suka-suka aja gitu arsitektur kayak. Jadi misalnya dibilang arsitektur itu nggak bisa jalan-jalan, bisa gitu. Tapi nggak sama teman-teman lama lo, sama keluarga baru lo tuh bisa. Terus takutan gue yang kedua adalah bagaimana jika gue mati karena begadang. Nggak bos, lo nggak mati karena begadang. Gue begadang tiap hari, gue nggak mati. Nggak tiap hari juga sih. Cuman gue begadang lo tiap deadline studio kan, which is malam Selasa dan malam Jumat. Tapi sampai sekarang gue masih hidup. Jadi lu nggak bakal mati. Cuman saran gue adalah untuk 3 semester awal hindari kopi, hindari kerating deng atau minuman energi lainnya, atau Monster Energy kalaupun ada dijual di Indonesia, lu hindarin. Nah, dan pendapat gue yang ketiga tentang tugas adalah apakah arsitektur banyak tugas? Banyak.
Terus cara nanggulanginnya biar lo nggak begadang itu cukup simpel sih. Lo cuma perlu nyicil. Karena biasanya tuh dikasih tugasnya kayak gini. Lo dapat tugas Selasa dan mesti dikumpul Jumat. Berarti lo masih punya waktu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bener kan? 4 hari kan? Iya nggak sih? Iya. Ya kan dapat tugasnya Selasa siang, Selasa malam, Rabu, Kamis, Jumat subuh kan mengerjainnya. Nah, jadi lo masih bisa ngerjain tuh, nyicil. Dan lo gak perlu 4 hari stay awake gitu loh. Enggak. Kayak mungkin lo Selasa malam ngerjain sampai jam 12, terus tidur. Terus Rabunya malam lagi jam 7 sampai jam 12. Terus Kamisnya lagi malam, Jumatnya subuh-subuh lo bangun kerjain, kayak gitu loh. Jadi itu lo bisa tidak begadang kan. Ya nyicil sih, cuman ya tidurnya agak malam. Ya tergantung lo deh nyicil gimana, cuman lo bisa gak begadang gitu loh. Cuman kebanyakan, nggak sih, cuman kalau gua, karena gue mager nyicil, jadi gue biasa ngerjain hamin 1 hari pengumpulan tugas. Jadi gue begadang tuh dari dari Kamis malam sampai Jumat pagi. Yeay. Dan tenang, lu nggak bakal begadang sendiri. Teman-teman lu pasti banyak yang deadliner juga. Ya, dan tidak sedikit yang mereka udah nyicil, terus mereka pengen perfect banget, jadi mereka begadang lagi. Di akhir kata dari gue tentang review jurusan arsitektur ini adalah, jangan lo takut masuk arsitektur sebelum lo ngerasain arsitektur itu sendiri. Karena menurut gue nggak ada jurusan lain yang seenak jurusan arsitektur, dimana lo bisa jalan-jalan tiap hari, lo ngumpulin tugas nggak perlu tulisan semua, bahkan diharapkan adalah visual semua atau gambar semua. Itu gue seneng sih, karena gue nggak suka nulis yang panjang lebar gitu. Dan ketiga, gue seneng karena lo nggak pernah mati sendirian. Karena pasti banyak orang yang sama matinya sama lo. So jangan takut ya masuk arsitektur, karena seru banget di sini. Oh ya, dan jangan lupa subscribe gue, karena gue bakal terus nge-review jurusan ini. Gue bakal terus ngasih tahu tentang arsitektur dari segala sudut pandang, dan ngasih tahu temen-temen gue lain di RG guys. Dadah.